Ya, cara terbaik untuk bertahan di masa pandemik adalah dengan cara menyerang, gitu ya. Jadi masa pandemik justru survival mode yang baik adalah justru dengan cara menyerang, terus berinovasi, mencoba cara-cara baru, dan terus untuk eksis. Seperti yang dilakukan Raja IT di saat-saat seperti ini, bukan malah lockdown, tapi berinovasi, bikin Kompas interview, bikin channel-channel baru, kemudian collab-collab, dan hasilnya luar biasa. Itu tips. Siap, kemudian jadi hari ini saya kedatangan tamu spesial, yaitu berbau-bau raja, tapi ini raja-raja beda. Sahabat saya dulu, saya banyak belajar dari beliau. Siapa dia? Bosnya Baba Raffi, ini dia. Gokil, Kompas. Thank you undangannya. Wah, ini suatu kehormatan saya kebalik dong. Suatu kehormatan kita bisa mampir di sini. Kalau saya bukan nggak apa, tapi pakai aja, Cak. Tapi nggak apa. Karena untuk menjaga protokol, karena kesehatan ya. Cak, iki kan asli Surabaya ya. Siap. Aku lihat foto sampean kan tuh dulu kelahiran kok dulu Surabaya. Punya ide itu gimana sih cerita dari awal itu sebelum nikah atau udah nikah? Ya, sebelum nikah. Sebelum nikah itu ceritanya gimana? Coba boleh nggak ceritain supaya kemudian ini bisa meniru lah, Cak. Ya. Itu gimana ceritanya sih, Cak? Jadi mulainya dulu pas masih kuliah, Cak. Jadi pertama kali... Tahun berapa, Cak? Tahun berapa? Tahun 2003, umur masih 19 tahun. 19 tahun? Ya, jadi karena memang nggak ada background pengusaha di keluarga, orang tua, ibu backgroundnya guru, ayah kerja jadi karyawan di perusahaan oil and gas di Qatar. Jadi pas masih kuliah, liburan ke Qatar, berkunjung ke orang tua yang bekerja di Timur Tengah. Di sana pertama kali nemu menu makan kebab. Jadi gara-gara kulineran di Timur Tengah sebenarnya. Gitu. Diajak orang tua diajak sana. Terus? Nah, pertama kali jalan-jalan ke sana nyobain makan kebab, wah, lah kok ini enak banget. Dan pas tahun 2003 belum ada yang jualan kebab di Indonesia. Belum ada. Itu pertama kali ngincipin makan kebab, akhirnya muncullah ide-ide dan terinspirasi buat pertama kali coba jualan sendiri di Indonesia. Jadi balik ke Surabaya dengan modal 4 juta rupiah, mulailah bikin gerobak pertama kali sebagai yang mempelopori jualan kebab di Surabaya dan di Indonesia. Waktu itu 4 juta itu modal dari pinjam orang tua atau tabungan? Dari adik. Jadi adik tabungannya lebih banyak dari saya. Pinjam duit dari adik, bikin gerobak pertama warna putih. Pembeli pertama bahkan yang datang itu saking berkesannya, dipikir saya jualan martabak gitu. Kan mirip itu ya. Karena mirip sama yang jualan martabak di sebelah gitu. Jadi datang turun, Mas pesen martabak 1 gitu. Akhirnya dijelasin bahwa kita jualan kebab. Besoknya datang lagi gitu, beli lagi gitu. Itu orang tua atau siapa yang pertama kali beli? Yang pertama kali itu inget banget, dia naik motor, boncengan berdua sama anaknya, pakai sarungan, bapak-bapak pakai sarungan, mengira kita jualan martabak, dan ternyata setelah coba beli, dia jadi pelanggan pertama kita. Gitu, besoknya datang lagi beli. Gitu. Kok jadi nikmat itu ya? Ingat nggak harganya berapa waktu itu? Itu ya karena tahun 2003 ya, jadi masih murah banget. Harganya masih Rp7.000. Jadi masih terjangkau banget harganya saat itu, dan ya itu sebagai yang mempelopori menu kebab pertama di Indonesia, dan bersyukur banget ya itu menjadi salah satu cikal bakal penemuan. Jadi set the bar ibaratnya kok Pizza Hut jadi set the barnya pizza itu di Indonesia. Itu pertama kali lah ya. Benar, dan ini jadi kayak set the bar kebab di Indonesia. Awalnya namanya siapa awalnya? Belum ada branding. Belum ada branding, pokoknya jual kebab gitu ya? Jadi cuman gerobaknya dikasih stiker tulisan kebab gitu doang. Gak ada mereknya. Gak ada merek. Cuman ya semakin kemari kan belajar tentang pentingnya branding dan marketing. Akhirnya mulai gimana ya biar ada diferensiasi, gimana ya biar menjadi pembeda sama penjual martabak lain. Akhirnya mulailah outletnya dikasih branding warna kuning merah. Awalnya nggak ada branding ya? Awalnya mulai main kuning merah. Kenapa kok warna kuning merah? Karena bisnis makanan itu identik sama warna yang catchy. Catat ya, karena gini, saya belajar banyak bahwa warna, logo itu semua tuh berkaitan suksesnya suatu brand. Bener ya? Bener banget. Jadi karena konsumen tuh hanya punya waktu 2 detik. Terutama saat mereka melewati jalan gitu ya, mereka hanya bisa mengingat sebuah warna dan bentuk logo itu selama 2 detik. Jadi kalau kita warna-warna yang kuning, merah, atau warna-warna yang catchy itu semakin atraktif, semakin catchy, semakin mudah diingat kan, semakin kelihatan gitu kan. Jadi itulah yang membuat warna-warna seperti kuning, merah akan membuat daya tarik tersendiri. Jadi saya buat outlet saya, gerai saya,
yang tadinya warna putih, saya ubah jadi warna kuning merah. Itu berapa lama pemikiran waktu itu? Sekitar jadi 3 bulan pertama. 3 bulan pertama itu ya? Betul, jadi yang awalnya berwarna putih sampai beberapa pelanggan saya mengira saya jualan martabak. Akhirnya mulailah saya rubah brandingnya jadi kuning merah. Dan mulai saya gunakan brandingnya dari awalnya hanya bernama kebab, jadi mengganti menjadi kebab Turki Baba Raffi. Gitu. Oke. Terus logo itu mikirnya gimana itu? Nah, jadi sudah mulai ada keuntungan nih dari hasil profit bisnis. Jadi awalnya kan mulai apa adanya dari modal pinjaman adik. Nah, hasil profit bisnisnya mulai diinvestasikan lagi. Hire desainer, brand consultant, hire inilah maksudnya expert-expert yang bisa memperbaiki branding. Jadi mulai ada logonya, mulai ada tampilan yang gerainya yang lebih bagus gitu kan. Jadi direinvestasikan lagi ke bisnisnya dalam bentuk tampilan outlet. Jadi mulai bikin branding supaya beda. Jadi wah apa ya nama brandnya yang berbeda. Jadi biar kesannya Timur Tengah apa ya, kalau kebab Qatar kok kayaknya susah pengucapannya gitu. Kebab kan identik dari Istanbul gitu. Ya udah deh bikin aja kebab Turki. Jadilah kebab Turki seperti yang sekarang. Tepuk tangan dong. Saya baru tahu nih, setiap kali podcast selalu saya mendapatkan inspirasi nih. Itu bertahan berapa lama Cok tiba-tiba sampai boom itu? Jadi semua berproses sih. Jadi zaman dulu memang karena belum ada sosial media ya. Facebook belum ada, Twitter belum ada, apalagi IG, TikTok apalagi gitu ya. Jadi promosinya hanya sebar flyer. Dulu saya jualan fotokopi paling itu fotokopi. Di dekat di Jalan Nginden Sumolo itu di dekat kampus Unitomo. Saya jual sebar-sebar flyer. Unitomo. Papa saya guru besar di sana. Iya. Berarti daerah sana itu jualnya. Jadi jualannya di situ ya mahasiswa papanya Kobas. Saya sebar-sebarin flyer. Jadi saya sendiri gitu. Jadi masak tuh sendiri. Iya, sama satu karyawan. Sama satu karyawan waktu itu ya? Luar biasa ya? Cuman gantian kalau karyawannya nggak masuk, ya aku sendiri yang jualan gitu. Kalau itu next time boleh lah. Kita lihat gimana sih sekarang bos besar masakin kebab ke depan tuh. Iya. Terus akhirnya? Nah, akhirnya sebar-sebar brosur. Ya intinya promosi terus-menerus lah, word of mouth. Intinya adalah gimana caranya konsumen aware, tahu, dan mau mencoba dulu. Intinya itu dulu. Setelah mereka coba, cocok sama rasanya, nanti akan menjadi word of mouth. Viral dengan sendirinya. Nah, strategi tersebut diterapin sampai sekarang. Jadi yang awalnya word of mouth secara offline, bagaimana word of mouth tersebut bisa diimplementasi secara digital. Dan strategi-strategi tersebut mulai diterapkan dengan cara-cara yang lebih kekinian seperti sekarang. Oke, saya tanya lagi. Bertahan satu gerobak itu, tiba-tiba outlet kedua itu berapa lama? Jadi dalam setahun bisa buka 6 cabang sendiri. Jadi 2 bulan buka cabang kedua, 2 bulan lagi buka cabang ketiga. Ya, waktu yang pertama, outlet pertama itu berapa lama sampai ke cabang kedua? 2 bulan. 2 bulan doang? Langsung? Itu rezeki memang ya? Karena belum ada di Indonesia waktu itu. Belum ada, tapi ya lama kok Bas. Maksudnya bayangin setahun cuma bisa buka 6 cabang. Berarti kalau 10 tahun cuma 60 cabang dengan cara seperti itu kan. Artinya dibandingkan dengan strategi yang saya gunakan sekarang dengan cara sinergi atau franchise, ya bisa jadi ribuan cabang, tentu sangat lama kalau saya hanya mengandalkan keuntungan dari memutar cabang sendiri gitu kan. Tapi ya akhirnya mulai ketemu cara-cara yang lebih cepat dengan cara kolaborasi, franchise, bahkan beberapa teman-teman lain ada yang menggunakan dana dari investor seperti venture capital yang akhirnya pertumbuhan gerai kopinya lebih cepat. Nah itu adalah strategi-strategi zaman sekarang yang justru membuat bisnisnya lebih cepat. Tapi di tahun pertama saya membuka 6 cabang berasal dari keuntungan bisnis yang diputar sendiri. Oke, setelah itu berapa cabang menikah sama istri terus? Nah, kemudian saya mulai membangun bisnis sambil berkeluarga, punya anak. Akhirnya saya terinspirasi membangun nama brand dari nama anak saya, Raffi. Jadi Raffi. Baba Raffi, bapaknya Raffi. Oh, bapaknya Raffi. Bahasa ini ya? Bahasa Arab ya? Bahasa Arab. Iya. Jadi Baba itu artinya Raffi anak pertama ya. Saya ingat banget pertama kali saya kenal Cak juga mampir ke rumahnya Cak waktu itu. Ya, kalau dulu eksis terus bos. Di Alphard tuh selalu, halo saya ingat banget. Belum ada YouTube dulu ya, pakai GoPro ya. GoPro. Setiap kali muncul terus saya diajak makan di mana tuh waktu itu ya? Restoran dekat rumah itu ya, Kompas. Itu pengalaman pertama tuh saya. Jadi ya di situ akhirnya ingat banget dan membawa rezeki memang. Dan akhirnya setelah mulai berkembang dan kita percaya bahwa dengan prinsip sharing, berbagi, baik dengan buka lapangan kerja semakin banyak, prinsip sharing termaksud dengan sistem kemitraan dan franchise itu semakin banyak yang mendoakan gitu ya. Dan akhirnya jalannya semakin mulus dan semakin berkembang. Yang kantor yang di Jakarta tuh udah waktu berapa lama pindah ke Jakarta? Dan akhirnya kita percaya bahwa kalau mau sukses itu harus berani merantau. Saya kecilnya di kota di Kalimantan bernama Kota Bontang.
kemudian merantau mengikuti orang tua saya ke Surabaya. Lalu karena keinginan besar untuk go nasional, akhirnya saya pindah ke Jakarta, dan akhirnya keinginan tersebut yang membuat saya ingin menguasai dan membawa brand saya menjadi brand nasional, dan alhamdulillah tercapai. Iya. Terus yang itu kan maksud Surabaya itu, 6 cabang. Mulai kapan tuh? Kira-kira tahun berapa mulai orang luar kota? Terus terakhir tuh nasional tuh sampai berapa provinsi? Apa semua provinsi? Nah, jadi memang slow but sure, pelan tapi pasti. Jadi memang tidak ada sukses yang instan, semua melalui step by step proses anak tangganya. Ya kami pun juga sama. Jadi di awal saya mulai di kota Surabaya. Kota pertama yang kita merambah keluar kota adalah Malang dulu. Oh, Malang sih ya? Malang sih. Setelah sukses kota Malang, baru kita merambah kota sekitar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan lain sebagainya. Jawa Timur sih ya? Jawa Timur dulu. Baru setelah sukses Jawa Timur berhasil, baru kita ke Jawa Tengah, udah masuk ke Jogja gitu. Nggak langsung Jakarta. Jakarta benar-benar terakhir, baru kita masuk ke luar pulau, masuk ke Sumatera, Kalimantan, Makassar, Sulawesi. Setelah percaya diri, karena Jakarta ini kan medan tempur yang benar-benar ibu kota. Wah, kita udah berhasil masuk Sumatera, masuk Sulawesi berhasil, Kalimantan berhasil, pede kan? Baru oke, saatnya masuk ke Jakarta. Jadi benar-benar Jakarta baru terakhir, dan ternyata alhamdulillah berhasil diterima dengan baik. Karena saya pernah mampir ke kantor yang Jakarta. Terus terakhir Papua ada nggak Papua? Papua ya di Indonesia Timur sudah ada juga, walaupun nggak sebanyak yang di Pulau Jawa, tapi ada mendapat respon yang cukup baik juga di Indonesia. Mulai go internasional tuh negara mana, terus prosesnya seperti apa itu? Saya penasaran nih. Ya, jadi berkembang ke internasional sendiri menjadi mimpi kami juga, membangun brand lokal menjadi go internasional, di mana ini adalah ya keinginan kita sebagai orang asli Indonesia yang nggak hanya brand asing aja yang masuk ke Indonesia, tapi gimana kita masuk asing. Ya, brand kita juga bisa keluar. Apalagi Baba Raffi sendiri ini, walaupun namanya kebab Turki Baba Raffi, tapi sebenarnya rempah-rempahnya asli Indonesia. Ini kebab dengan cita rasa khas Indonesia yang kemudian kita coba bawa keluar gitu kan. Kita mulai di Malaysia dulu. Ternyata alhamdulillah responnya bagus. Diterima dengan baik, berkembang sebanyak 31 outlet. Akhirnya kita optimis buat berkembang ke negara-negara lain. Akhirnya berkembanglah ke Brunei, Filipina, masuk ke Singapura, akhirnya keluar ke negara di luar ASEAN, di India, bahkan masuk ke Belanda, sempat buka di China juga, dan sukses besar di negara Bangladesh. Akhirnya sekarang berkembang di 9 negara. Jadi 9 negara? Ya, jadi tepuk tangan dong. Oke, sebelum ke bisnis lainnya, terakhir saya tanya ke Kebab Raffi itu ngurusinya gimana sih, itu yang pertama. Terus kedua, kok kemarin keluar lagi yang Black Edition tuh ide dari mana? Jadi ngurusnya gimana kalau Kebab Raffi segitu banyaknya itu? Jadi memang simplify. Kunci dari sebuah bisnis adalah mensimplify sebuah proses. Brand, sistem, dan support. Membangun brand adalah kunci bagaimana kita loyalty terhadap konsumen tersebut bisa terus engage terhadap merek kita. Yang kedua adalah sistemnya. Apalagi zaman sekarang sudah ada teknologi, raja IT kuncinya. Jadi bayangkan raja IT dengan raja franchise kolaborasi, mantap ini. Akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa gitu ya. Kita mulai menggunakan IT, banyaknya sistem-sistem POS yang sudah ada di luaran yang kita gunakan sebagai fungsi kontrol sekarang. Dan support yang harus dipermudah. Jadi dengan adanya support di sisi rekrutmen dan training, kemudian suplai bahan baku, sampai dengan operasional pada saat bisnis berjalan, itu akan mempermudah operasional bisnisnya sehingga bisa berjalan. Nah, pada saat kita meng-create sebuah bisnis baru yang Black Edition bernama kontainer kebab, itu sebagai satu bentuk inovasi bahwa bisnis itu harus berevolusi. Gitu. Kita mengikuti tren sekarang gitu kan. Jadi ya seperti raja IT lah gitu kan. Nggak cuma sekedar penyedia layanan IT saja, IT provider, tapi ini sudah menjadi IT solution yang membranding semua servisnya sudah tersedia. Jadi layanan Raja IT dan semua mensupport aktivitas bisnis dari Raja IT ini kan satu aktivitas yang luar biasa. Nah, kami pun juga sama. Pada saat kita membranding menjadi kontainer kebab, kita mengupgrade dari kebab Turki Baba Raffi jadi kontainer kebab, skala bisnisnya naik. Dan ini akhirnya kita sudah mulai menyediakan bisnis yang tidak hanya pada kelas bisnis sebelumnya yang berbentuk booth, sekarang sudah berbentuk kontainer dan sudah tersedia di SPBU dan mal-mal di seluruh Indonesia. Wih, tepuk tangan. Ini luar biasa. Terus saya lihat, dari kontainer itu saya lihat justru sekarang ekspansinya luar biasa ya. Ada kopi, ada apa. Boleh nggak sebutin itu gimana ceritanya? Tapi saya lihat masih fokus di F&B ya. Betul. Itu kenapa itu?
Sekarang dari konten kembar ada forestry juga ya? Betul. Apalagi coba, Jadi, boleh jelasin nggak, Cak? Bersyukur Barbaravi Enterprise sebagai holding saat ini tidak hanya menaungi usaha di bidang kebab saja, namun juga ada 21 kategori bisnis lain. Wah, Baik F&B maupun non-F&B, tapi fokus kita memang di bidang franchise. Iya. Jadi bisnis-bisnis lainnya yang kita bersinergi dan kolaborasi seperti Ngikan Yu, kemudian Nyapi, Forestry Coffee, Kekinian, ini adalah beberapa bisnis yang kita coba kembangkan dengan sistem kolaborasi. Jadi ya mungkin teman-teman pernah mendengar Ngikan Yu bersama Rachel V-nya, kemudian Nyapi bersama Edozel, kemudian Kekinian bersama Arif Muhammad, Forestry Coffee bersama Deva Mahendra, Aura Dermatology bersama Aura Kasih, dan lain-lain. Ini adalah spirit berkolaborasi, persis seperti Raja IT. Ini kan Kobas Interview. Spirit kolaborasi. Jadi saya nunggu dikolaborasiin sama Raja Franchise. Raja IT dan Raja Franchise kita kolaborasi. Jadi, balik lagi tuh, kolaborasi dengan seorang yang artis terkenal, itu dampaknya menurut Cak Hendy, apakah bagus apa enggak sih mereka? Sangat bagus. Sangat bagus ya? Ya, tadi udah begitu banyaknya artis itu sangat bermanfaat juga. Tapi gimana aja? Pertama kali belajar franchise itu otodidak atau udah gimana tuh awalnya? Ya, jadi memang sinergi itu membuat percepatan bisnis yang luar biasa. Ibaratnya kalau pada saat kita jalan sendiri sebagai Superman, sekarang itu menjadi Avengers yang saling melengkapi. Iya. Super DC. Jadi skill set yang berbeda-beda yang saling melengkapi ini akan membuat kita menutupi kekurangan satu sama lain dan fokus pada kelebihan masing-masing. Di saat ngomong franchise, nah, itu belajarnya otodidak awalnya atau pakai konsultan? Saya lihat kemarin ada karyawan luar negeri masalah. Benar. Jadi ada istilah begini. Di saat kita mendalami sesuatu selama 10.000 jam, maka kita akan menjadi ahli di bidang tersebut. Oh, 10.000 jam. Catat ya. Ya. Saya masih berapa jam nih main YouTube nih? Saya harus butuh 10.000 jam. Itu lebih lama dibanding monetes. Karena monetes 4.000 jam. Iya. Di saat kita mendalami sesuatu selama 10.000 jam atau equal dengan 3,5 tahun kita mendalami bidang tersebut, setiap hari konsisten, maka kita akan menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, karena saya sudah 17 tahun di bidang franchise. Sekarang nggak usah mikir, tinggal belajar otodidak udah langsung masuk ya. Iya, sudah ada template-nya. Jadi dikasih produk apa, gini. Minum dulu. Iya, ibaratnya tinggal gimana ngembangin 100 cabang, 1000 cabang sudah ada template-nya. Gitu. Template-nya di otak ya? Template-nya udah ada, SOP dan lain sebagainya udah kalau ada. Saya gitu. Interview gini udah gak pakai template lagi karena sudah tahu apa yang saya tanyakan. Betul. Karena udah keseringan ya. Sudah keseringan. Jadi udah menjadi master di bidangnya gitu. Jadi sama karena saya seperti Kobas menjadi Raja IT karena sudah mendalami 10.000 jam di kategori ini. Ya udah 12 tahun sih. 12 tahun gitu sudah. Jadi kalau ada masalah apa terkait IT kantor, saya udah tahu solusinya. Sudah paham sekali. Kalau nggak ngerti, tinggal lihat buku atau googling gitu. Benar banget. Nah, sehingga pada saat kita fokus dengan keahlian masing-masing dan kita bersinergi sesuai dengan added value yang kita punya dengan skill set yang berbeda-beda, ini akhirnya saling melengkapi. Gitu. Oke, saya lanjut lagi. Iya. Ini luar biasa nih, ilmu-ilmu ini yang tidak ada di buku kemudian, karena langsung dari sumbernya. Wah. Ya, ini benar serius nih, Cak. Setiap kali saya podcast ini dapatkan ilmu baru yang orang nggak terpikir. Selain itu, sudah berapa kali banyak seminar yang kali sampean udah isi? Wah. Piala udah berapa sih piala? Hah? Bisa dihitung nggak? Waduh, udah nggak terhitung ya. Jadi apa ya, itu sebagai bentuk berbagi self-motivation ya, berbagi aja. ilmu ke anak-anak muda itu loh. Benar. Jadi, susah banget lihat orang, kelihatannya udah jadi pembicara di luar negeri. Kalau di luar negeri mana? Sampai PBB kalau nggak salah. Benar, jadi UN juga ya pernah diundang juga sampai di acara-acara di Swiss, di Monte Carlo. Nggak pernah sekolah luar negeri kan? Pernah. Saya di elementary school di Amerika, terus lanjut di Executive Education di Harvard Business School juga kemarin sama Ahmad Zaki. Tapi sebenarnya poinnya adalah gimana kita membangun network yang justru ini menjadi added value juga. Pada saat kita keluar, baik mengisi seminar atau sebagai mengikuti seminar, tujuannya membangun network. Kita nggak pernah tahu kan, semakin banyak network yang kita kenal, yang kita bangun, di situ jadi relasi yang siapa tahu menjadi jalur rezeki kita gitu kan. Tapi saya lihat berbagi sampean itu berbagi duit juga berbagi ilmu untuk anak-anak muda itu yang membuat terinspirasi sama Kobas. Justru saya terinspirasi kebalik karena beliau ini udah berbagi ilmu ke anak-anak muda, seminar, terus ilmunya itu dibagi-bagi. Itu membuat beliau ini rezeki. Karena orang kalau berbagi ilmu tuh tidak ada pernah nggak ada habisnya. Betul. Justru nambah ilmu-ilmu baru. Iya. Betul. Makanya bisnisnya lancar terus. Amin. Nah, kalau Ngikan udah berapa cabang, Nggak? Ngikan, ini yang menarik Kobas. Nah, kenapa idenya dari mana sih awalnya?
Kok Jadi sampai gini. keluar ikan? Karena aku pertama kali sampai buka ikan tuh, wow pas banget Bu Susi nih, hebat banget timing Bener. momen. Bener. Jadi saya buka Oktober 2019. Collab sama Rachel V-nya, boom, meledak. Cabang pertama buka, konsumen antri 3 jam untuk cabang pertama di Tebet. Akhirnya meledak, konsumen membeli, ya orang yang mau ambil franchise juga meledak, booming. Dalam masuk masa PSBB kemarin 6 bulan PSBB kemarin kita malah buka 170 cabang gitu ya. Jadi Serius nih? iya, karena apa? Karena konsep Satu, kita gimana ngitungnya? nggak ada di mall, kemudian karena stand alone ruko sehingga Grab and Go-nya jalan banter. Dan kita masuk di ranking GrabFood itu top 15 besar nasional gitu kan, dan penjualan tertinggi gitu kan, sehingga bahkan ranking 2 hampir ngalahin ayam geprek yang dimiliki artis gitu kan. Iya. Jadi Berarti itu udah artis lah nih. amin. Pengusaha artis loh ini. Pernah Oke. kayak Kobas. Gitu kan, sehingga Terinspirasi dari mana tuh ikan? jadi kita pengen bikin sesuatu yang berbeda. Karena kalau ayam geprek udah banyak. Tapi kita tahu konsumen Indonesia maunya sesuatu yang nasi sambal tapi apa yang beda ya. Akhirnya kita bikin ikan yang ditepungin gitu. Akhirnya jadilah menu itu sebenarnya ide dari teman-teman juga, hasil kolaborasi, hasil sinergi. Oh, sering ngobrol gitu ya? Sering ngobrol, kemudian kekuatan collaboration sendiri kata-kata dari goal, collaborate, dan action. Iya. Begitu ini kita sinergikan, ya of course Rachel V-nya juga kekuatan influencer yang nomor 1 di sisi engagement, boom, viral. Sekarang berapa cabang sekarang? 175, Waduh, di seluruh Indonesia tuh ya? ya, 6 bulan. Saya bingung cara ngurusnya ya. Ini memang otaknya di luar rata-rata, men. Ya kan? Oke, kalau Belajar Nyapi dari itu Kobas. ide dari mana tuh awalnya? Kok bisa Nyapi, sama Edozel kok nggak sama ini yang luar lain? biasa. Spiritnya Edozel yang saya suka. Hmm. Edozel ini jiwa berbaginya luar biasa. Warteg gratis. Warteg gratis, dan tidak hanya itu, jiwa sosialnya Edozel ini luar biasa. Kenapa? Karena justru pada saat saya berinisiasi untuk bikin bisnis di masa PSBB, bayangin kita launching bulan Iya, Juli. tapi boom juga Boom tuh. juga. Saya datang juga Iya, tuh. bersyukur. Terima kasih Kobas Iya. datang. Gara-gara dukunnya datang jadi ramai gitu ya. Enggak lah. Tapi nggak hanya itu, karena niatnya adalah di awal pengen memperkerjakan karyawan yang sebelumnya di PHK. Jadi membuka lapangan kerja kembali. Dan kemudian begitu kita buka cabang pertama di Gading Serpong, per hari ini Kobas sudah 52 cabang yang ngantri ngambil franchise gitu kan. Jadi satu franchise berapa itu? Satu franchise ada ya? Ada, nanti boleh buka Instagramnya @nyapi. Nyapi. gitu. Jangan dikasih rahasia. Oke. Sebelum ke pertanyaan pemirsa, Ya, apakah seorang Heniston ini punya jenderal-jenderal yang ngurusin ini? harus bangun seperti Iya, itu gimana tuh? Yang dimaksud seperti apa? Terus gimana sih milih menjadi seorang jenderal-jenderal ring satunya seorang Henistion Raja franchise? Ya, jadi ya saya percaya dengan spirit membangun visi. Jadi ada 3 yang saya pikir yang wajib pada saat kita membangun sebuah tim atau membangun partnership. Satu adalah visi yang sama. Di awal kita sama-sama mencari partner atau membangun tim yang memiliki visi yang sama-sama maju, sama-sama mau berkembang. Kedua adalah diferensiasi skill set. Di saat kita memiliki diferensiasi skill set dengan skill yang berbeda-beda, spirit saling melengkapi. Jadi satu sama lain bisa saling fokus pada kelebihannya sendiri-sendiri gitu kan, memiliki KPI yang sesuai dengan skill dan keahliannya masing-masing. Dan yang ketiga adalah memiliki chemistry yang sama. Oh ya, kalau nggak chemistry berantem terus, Bos. Iya, jadi ibarat lagi sebelum jadian, sebelum pacaran, sebelum nikah, PDKT dulu gitu kan. Jadi komunikasinya nyambung, kemudian chemistry-nya nyambung, sehingga apa? Sehingga begitu mengalami namanya bisnis kan naik turun. Yes. Nah ini pada saat chemistry-nya sama-sama mengalami ombak yang naik turun, ya kita menjalaninya dengan santai. Oh, gitu. kalau jenderal udah berapa orang jenderal? Saat ini ya kalau saya bicara level manager dan GM mungkin 20-an ya. Wah, luar biasa. Ini jenderal-jenderal ya, kalau nama zaman dulu Samko itu ada Joget Liang, ada itu ya. Iya. Ya. Ya tapi saya bersyukur berkat tim yang solid, tim yang hebat, belajar dari Kobas juga, dan sinergi dengan partner-partner yang luar biasa yang menjadikan ya beberapa enterprise ya bisa berjalan dan memberi manfaat. Dengar-dengar nih sebelum pertanyaan pemirsa lagi nih, mau pindah kantor baru itu di mana itu? Gede banget, keren banget tuh. Gara-gara jalan-jalan ke kantornya Kobas, saya terinspirasi mau bikin kantor yang bagus dan nyaman seperti tapi ini. memang lihat luasnya luar biasa tuh ya. Di Surabaya ya? Ya, jadi lagi membangun Babarafi Plaza, betul. Di Surabaya, di Jalan Protokol juga, di Jalan Raya Kletek. Mohon doanya. Mudah-mudahan habis sudah selesai renov, nanti kita mau undang Kobas. Oh ya, saya mau gerbek orang kantor. pertama kali yang diundang tur
ke Baba Raffi Plaza. Mantap. Iya. Oke, pertanyaan dari Cayu. Apa cara terbaik untuk bertahan dan mempertahankan yang saat ini dijalankan? Ya. Nah, ini kan yang udah eksis Baba Raffi ada lagi, banyak lagi itu. Betul. Gimana sih cara mempertahankannya dan bertahan? Ya. Cara terbaik untuk bertahan di masa pandemik adalah dengan cara menyerang, gitu ya. Jadi masa pandemik justru survival mode yang baik adalah justru dengan cara menyerang, terus berinovasi, mencoba cara-cara baru, dan terus untuk eksis. Seperti yang dilakukan Raja IT di saat-saat seperti ini, bukan malah lockdown, tapi berinovasi, bikin Kobas interview, bikin channel-channel baru, kemudian collab-collab, dan hasilnya luar biasa. Itu tipsnya. Oke, next. Dari Tari Haikal, untuk Kobas sukses selalu. Dan untuk Bang Hendy, kiat apa ya sih senjata utama untuk memulai usaha pemula yang bermodal berani aja? Hatur nuhun, Kobas salam bengis. Nah ini apa nih? Kalau dulu modal 4 juta nih. Kalau sekarang modal nekat atau bonek iso gak? Bisa. Bisa ya? Banyak teman, banyak rezeki, banyak ngopi, banyak rezeki. Bangun network sebanyak-banyaknya, ya bangun pergaulan. Dan sebenarnya banyak teman-teman kita yang sukses dengan modal pergaulan gitu ya. Ya, mungkin kalau teman-teman sering mengamati Instastory-nya Kobas, Instastory saya, banyak teman-teman yang kemudian dari pergaulan tersebut, yang kemudian saling mengenalkan satu sama lain, dari networking tersebut jadi bisnis gitu kan. Jadi nggak harus selalu bermodalkan finansial. Ya kadang-kadang kita cuma kenalin doang dikasih saham kosong 10% lumayan gitu kan. Jadi nggak usah modal itu. Nggak usah modal. Modal kecap-kecap aja. Betul gitu. Modal networking, kenalin 5% ya kan. Benar, dan itu real dan it's win-win gitu kan sama-sama. Itu real sih. Kalau itu memang real, networking semakin banyak, teman semakin banyak, rezeki semakin banyak ya. Benar banget. Oke, lanjut. Roni Lauli, Zaitun maksudnya. Infosi yang sangat bermanfaat ini saya mau menanyakan kepada Bapak Edi Setiono. Raja franchise strategi pasar seperti apa? Sehingga Bapak tidak ragu untuk buka cabang di mana-mana. Kuncinya adalah agility. Mampu, fleksibel, dan berkompromi terhadap keadaan. Bahwa sekarang tidak bisa dipungkiri adanya kondisi bisnis yang dalam mall susah. Tidak bisa dine in. Nah, tapi kita harus fleksibel. Apa justru ada peluang apa di balik kondisi ini? Bisnis online sedang booming. Bisnis delivery online sedang booming, maka kita fokus ke sana. Akhirnya apa ya? Kita membuka franchise yang berbasis delivery online, Grab and Go. Ya konsep seperti yang saya jalankan seperti Nyapi dan Ngikan yang berbentuk kontainer atau stand alone ruko, ternyata bisa booming. Kalau kita jeli, selalu ada peluang di balik krisis. Jadi terus semangat guys. Oke, terus dari Marwabi, wih salut banget sama si Raja Franchise. Hendy Setiono, apa yang memotivasi Abang untuk terjun ke dunia franchise? Dan apa visi misi Abang dalam membangun dunia franchise? Abang, target besar Abang inginkan apa? Memang mungkin satu-satunya yang top sampai franchise ini. Amin. Ya. Jadi, yang lain-lainnya banyak yang pusing-pusing juga ya. Jadi ya belajar dari Kobas sebagai Raja IT, betul saya ingin memberi manfaat seluas-luasnya. Baik kepada membuka lapangan kerja maupun dengan berbagi. Untuk mencetak pengusaha sebanyak-banyaknya. Dengan spirit sharing, berbagi, maka semakin banyak yang mendoakan. Semakin banyak yang berikhtiar dan semakin banyak orang yang sukses, tentu ini akan menjadi timbal balik juga kepada kita semua sebagai fondasi kepada perusahaan supaya kita maju bersama. Oke, itu dia ya. Niatnya cuma sharing, berbagi. Tapi rezekinya yang doain banyak, Bos. Iya, kan? Ya kan? Tiap hari didoain, waduh semoga maju, sehat. Saya komen-komennya juga bagus nih. Tiap hari itu banyak doain. Saya posting. Semoga Kobas sehat selalu. Ini doain banyak nih. Ini rezeki banyak. Amin. Amin ya. Oke. Pertanyaan lagi nih Sam Zoban. Bang Hendy Setiono, gimana yang menjadi mood kalau memulai bisnis itu biar gak naik turun? Soalnya aku tiap kali bisnis kulineran tuh kadang moodnya jualan, kadang enggak. Nah itu dia. Mood gimana nih? Karena ini berarti masih naik turun itu. Menjaga mood supaya semangat terus gimana sih? Seorang Hendy Setiono jaganya nih. Lagi stres atau gimana, lagi bisnis lagi drop, gimana ini kan mood-moodnya nggak bagus masih. Benar, jadi ya memang dalam kondisi seperti sekarang, menjaga mood itu sangat penting. Kuncinya adalah kita pilih lingkungan yang baik, kita pilih konten-konten yang positif, apalagi di masa pandemik seperti sekarang. Jadi gunakan masa rebahanmu untuk milih atau mengkonsumsi konten yang produktif. Ya nonton YouTube atau podcast yang bagus. Sehingga apa dengan nutrisi yang baik, ya, informasi yang baik, ya kita outputnya juga baik. Jadi otomatis kan nontonnya, kalau saya kan sering nonton podcast Bang Sandi juga, atau cerita yang positif, jadi mau nggak mau kita,
terbawa arus positif aura ya. positif sehingga kita juga outputnya juga baik. Oh, oke. Ini lagi, bagaimana caranya Kak Enes Jono bisa membangun ratusan outlet di masa pandemi ini dan cara melewati masa pandemi ini? Ayo. Caranya gimana? Karena udah punya sistem kali. Betul, udah ada template-nya. Iya. Sama seperti Kobas sebagai raja IT malah booming di zaman bisnis pandemik gitu kan. Malah subscribernya naik 800.000 masa pandemik gitu kan. Saya Amin. ini kan Kaget saya juga ya? kaget kan gitu kan. Sama karena apa sudah ada template-nya. Di saat kita fokus dengan keahlian kita, strength kita dan kita menguasai di situ maka orang akan mencari sesuai dengan apa keahlian kita. Jadi fokuslah dengan keahlianmu, asah terus skillmu, maka orang akan mencari itu sebagai keahlian. Ya. Tadi diulang lagi Cak, berapa jam Cak? 10.000 jam. Dan asah terus itu sebagai Jadi skill dan kalau keahlian. moodnya jelek, pokoknya 10.000 dulu, lama-lama kayak papa saya juga. Papa saya itu, kalau orang tanya tanah, udah nggak pakai undang-undang lagi. Karena udah kayak di otaknya itu udah kayak kamus berjalan. Iya. Mungkin kalau tanya franchise, mungkin sampean juga kamus berjalan kali. Betul. Iya, benar nggak? Sudah paham, benar. Udah paham ya? Iya. Oh, itu dia mungkin 10.000 jam loh ya, supaya mancap di otak kita. Oke, 2 pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Siapa yang paling menginspirasi Raja Franchise seorang Enes Jono? Paling menginspirasi. Ya. Boleh siapa aja, boleh berapa aja. Dan boleh dari mana aja. Ya, jadi kita sama-sama, saya mengenal Kobas dari HIPMI juga, ya. Jadi ya saya bergaul Kobas di lingkungan HIPMI pertama kali mengenal Kobas sama-sama berkarya di HIPMI. Salah satu mantum HIPMI juga yang menjadi mentor idola saya adalah Mas Sandiaga Uno. Yeah. Itu beliau, kenapa saya sebut? Karena beliau adalah produk yang terlahir dari krisis. Iya. Lahir dari krisis 98, kemudian berhasil merubah krisis menjadi sebuah opportunity yang kemudian sekarang terlahir sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia, gitu kan. Belajar dari beliau. Masih muda juga. Masih muda dan akhirnya beliau menjadi role model saya. Ya sekarang nggak bisa saya pungkiri, kalau Kobas walaupun saya udah kenal 10 tahun, tapi semangatnya ini loh, gila. 800.000 subscriber, gila. Yang nonton IG story-nya hampir 200K. Gila, Rezeki sekarang itu. saya mengidolakan Kobas, Enggak lah. pengen belajar. Sharing-sharing Bravo. pengalaman. Luar biasa. Oke, yang terakhir Cak. Ya. Boleh nggak kasih motivasi quote yang positif buat anak-anak muda sekarang? Ya. Untuk generasi muda, manfaatkan waktu rebahanmu seproduktif mungkin. Ini masa yang susah buat semuanya, jangan membuat repot orang tuamu, justru tunjukkan bahwa kalian bisa menjadi generasi muda yang produktif, generasi muda yang bisa membanggakan orang tua dan bangsamu. Dengan apa? Dengan memanfaatkan waktu rebahanmu justru dengan hal-hal yang positif dan berkarya sebaik mungkin. Kalian sudah bisa menjadi entrepreneur justru dari ruang kos-kosanmu sendiri, dari kamarmu sendiri, dan menciptakan karya-karya besar yang layak kemudian hari menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Maju terus, tetap semangat. Komandan Kemendin, maju terus, stay on top. Luar biasa. Luar biasa Komandan, karena beliau ini jam 9.30 kemarin pembukaan salah satu bisnisnya dia berkolaborasi juga. Jam 9.30 udah di sini, saya telat 15 menit. Tapi luar biasa loh, mungkin malam masih kerja, pagi dia udah di sini. Sore udah di Surabaya ya. Iya. Luar biasa loh ya. Oke, Komandan Kemendin, terima kasih udah nonton. Semoga menginspirasi dan semoga Kemendin selalu sehat, sukses, bahagia, dan banyak rezekinya. Salam Bengis.